Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Summastawa ila samai fasawahunna sab'a samawat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Peserta bahasa Arab Al-Quran, rahimakumullah. Kita sudah mempelajari bagaimana kemarin menguraikan atau mengi'rab ya. Mengi'rab itu artinya menguraikan susunan kata-kata yang ada di dalam jumlah atau kalimat menurut bahasa Indonesia. Dari yang pakai huruf nida atau pakai ya kata penyeru. Nah, sekarang coba kita baca dulu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini ya. Ini ayat 183 sebenarnya ini. Al-Baqarah ayat 183 ya. Ini Al-Baqarah ayat 183. Terus ya Al-Baqarah ayat 183. Ayat 183. Ini dipakai 183. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaannya ini sudah hampir setiap ceramah di bulan Ramadan dibaca nih. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus ya siamu. Ini karena sudah kutiba ya. Ini ada pengaruhnya karena pakai kutiba ya, ku nanti diuraikan kutiba. Makanya karena ini kutiba, maka di sini dibaca maka dibacalah ini menjadi siamu. Karena sebelumnya adalah kutiba, maka ini dibaca siamu. Terus apa diulang? Coba diulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ya tattaquna. Kalau ya ayyuha semuanya ini apa namanya? Yang semuanya ini namanya huruf nida. Inilah nida. Cuma kalau dibalik lagi ke atas ini kan ya ayyuhal ummal diuraikan. Ya ayyuha namanya harfun nidai. Kalau ayyu munadah dibina atas dhammah. Ha harfu tambih peringatan. Al-amalu sifat bagi ay. Itu maka dicobakan malam tadi sudah dicoba juga ini. Jadi ya ayyuha adalah namanya harfun nida. Cuma kalau dipreteli ya harfun nidanya terus ayyu apa tadi? Munada. Ha adalah ha. Ini ha adalah ini harfu tambih. Tambih itu arti peringatan. Kalau ada ha, misalnya datang malaikat untuk mencari Nabi Muhammad sebelum dia di Isra Mi'rajkan kan itu. Mana dia katanya. Datang kata dan ini dia. Ha, ini dia. Ha hiya. Kalau hiya perempuan, kalau laki-laki ha huwa. Ha itu artinya diberitahukan ini. Jadi ha tambih namanya. Jadi ha tambih. Nah, kalau begitu, coba lihat dulu ya, baru nanti uraikan di bawah ini. Kalau ayyuha, ya ayyuha, namanya harfun nida. Kalau ayyu, munada. Mabni ala dhammi. Dibina atas dhammah. Sedangkan ha adalah harfu tambih.
Al-amilu sifat bagi ai, marfu dengan dhammah. Coba kalau yang di bawah ini. Jadi kalau ya adalah ya ayyuha, huruf tambih, huruf nida, harfun nida. Cuma diuraikan ayyu munada, ha tambih. Allazina apa? Nah, coba. Bentuknya bentuk isim mausul. Tapi dia kalau guna i'rabnya atau jadi fungsinya jadi apa? Kalau ini tadi kan ini menjadi sifat. Jadi ini pun jumlahnya ini menjadi sifat dari ayu. Kalau ini kan disebutkan menjadi sifat bagi ayu ini yang al-amil kan ada ini. Ya ayyuhal amilu, wahai pekerja. Kalau di sini wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman ini jumlahnya itu menjadi sifat dari ayu. Cuma diuraikan allazina bentuk, masih ingat apa yang tadi itu? Isim mausul. Itu fungsinya. Ini menjadi isim bantu isim mausul. Mausul kan ada allazi, supaya dapat ada allazi. Kalau dua allazani, kalau banyak allazina. Kalau perempuan satu allati, kalau dua allatani. Kalau banyak allai atau allai. Nah, sekarang amanu. Amanu bentuk apa? Amanu. Fi'il madi. Kalau bentuk tunggalnya apa? Amana. Kalau duanya? Amana. Kalau banyaknya? Amanu. Nah, ini dia kalau banyak. Kalau satu perempuan? Ya. Mina lagi bulan. Amanat. Kalau berdua? Ya, amanata. Kalau banyak? Amanna pendek. Kalau engkau failnya? Terus kalau dua? Kalau aku? Kalau kami? Amanna. Itu bedakan dengan amanah perempuan. Amanah fa'il daripada amanu. Ya, atau wow ini ya. Ada orang mengatakan wow ini, jadi sebenarnya terkandung hum di sini ya. Jadi amanu. Berarti fa'ilnya marfu juga ini. Terus allazina amanu ini sampai kutiba alaikumusiyam. Ini jumlahnya ini, kumpulannya ini menjadi sifat dari ayu. Itu dia menjadi sifat dari ayu. Terus kutiba bentuk apa? Pasif. Cuma fi'il madi pasif. Kalau dia sudah kutiba, yang dicari apa di belakangnya? Kalau aktif baru fa'il. Kalau dia pasif, naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya sini? Tapi itu maka dikasih baris ini. Asyamu. Jadi alaikum ini jar majrur. Cuma berarti di sini kutiba alaikumusyamu. Sebenarnya kalau biasa pelajaran kan dekatkan saja. Kutiba syamu. Kalau kataba mewajibkan. Kalau kutiba diwajibkan. Alaikum jar majrur. Asyamu ibadah puasa. Jadi diwajibkan atas kamu ibadah puasa. Ibadah puasa ini menjadi apa namanya? Baris depan naib. Naib itu arti ganti ya, naib fa'il. Kalau dia kataba di sini baru dicari fa'ilnya. Jadi asyamu adalah ganti dari fa'il. Itu makanya sebenarnya ini kalau di dalamnya asyamu ini kan sebenarnya jadi objek ini. Tapi akhirnya karena sudah dimaklumi atau mungkin ini dimaklumi lah ya, maklum binanya pasif itu kan bisa disebut juga bina bagi maklum.
diwajibkan, sudah tahu orang bahwa yang mewajibkan itu Allah, maka dinaikkanlah maf'ul ini pada kedudukan si fa'il, barisnya baris depan, cuma maka pakai awalan di dia. Jadi di sini disebutkan diwajibkan atas kamu apa yang diwajibkan puasa. Gitu ya. Kama apa uraiannya ini kama? Bukan kama bahasa Minang ya. Kalau bahasa Minang kama mau pergi kemana? Ini bahasa Arab kama. Ka huruf jar. Yang dijarkan adalah ma. Ini ma-nya ini akan ada kama kutiba. Ini kutiba juga ini, bukan kataba ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama ma yang dijarkan tetap seperti ini. Cuma dia pada mahal pada mahal kasrahnya. Ya, pada mahal, arti mahal itu arti pada tempat secara hakiki. Jadi dia dijarkan, tapi tetap tertulis ma. Ma apa ini kira-kira? Kalau di belakang, ya, ma dulu ada huruf hal dulu ma. Mausul ada. Jadi ada ma mausul, ada ma istifham, ada ma mausul. Ini ma mausul ini. Kan apa atau barang. Kama kutiba. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kutiba di sini fi'il apa? Iya, pasif sama ini. Mana naibnya? Kalau ini nampak naibnya di sini. Asyamu. Kalau ini mana naibnya kalau begini? Dilihat sini nampaknya jar majrur yang adanya. Apa di sini? Tersembunyi. Yang tersembunyi apa? Huwa. Jadi yang tersembunyi di sini huwa. Jadi bukanlah yang huwa ini menjadi fa'il dia, tapi dia menjadi naibul fa'il. Alasannya karena dia barisnya baris kutiba. Kalau kataba ya fa'il lah. Tentu kalau ada fa'il ada maf'ul pula, jadi kutiba. Jadi di sini adalah kutiba. Seperti sama itu. Jadi kama kutiba, fa'il naibnya adalah huwa. Jadi berarti huwa kemana kembalinya? Kan ada huwanya di sini, mau dibalikkan tentunya ke belakang di mana sini? Balik ke Alaikum itu majrur. Asyam. Ya, asyam. Jadi itu makanya kalau terjemahkan menurut teks di sini ya, wahai mana ketahuilah gitu. Jadi akhirnya wahai saja. Wahai bermana, itu bermano kalau ngaji di pesantren bermano. Wahai pokoknya wahai saja orang-orang telah beriman mereka. Apa itu panggilan? Apa itu ya mulai diseru? Kutiba, diwajibkan atas kamu. Kamu siapa ini? Ya, kamu orang beriman. Apa yang diwajibkan? Puasa. Jadi diwajibkan puasa, bukan akan puasa, diwajibkan puasa. Kama sebagaimana atau sebagai apa? Kutiba telah diwajibkan. Terus apa lagi tinggal sini? Iya, dianya puasa, baru alal lazina atas orang-orang min dari qabli sebelum kamu la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan kamu menjadi orang takwa. Jadi kalau di i'rab itulah ala huruf apa? Yang dijarkan apa? Ya allazina. Cuma dia tetap seperti itu bentuknya. Ya allazina, walaupun dia dijarkan sama seperti ma ini. Jadi allazina yang dijarkan. Terus min huruf apa?
Ya, huruf jar. Yang dijarkan sampai mana? Qabli. Kum, antara kum dengan qabli apa? Ya, kepunyaan atau menerangkan. Ini lagi coba, ini tinggal atau lagi. La'allakum tattaqun. Bagaimana menguraikan la'allakum takun? Ya. Nah, berarti apa biasa yang dimasukinya? Mana mubtadanya? Kum, ya betul, kum. Mana kabarnya? Tatakun. Tatakun bentuk apa? Ya, jamak bentuk apa ini? Isim fi'il huruf. Fi'il apa? Nah, mana fa'ilnya? Tatakun. Antum. Antum. Jadi itu kalau jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bukan akan puasa, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan dia puasa atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, pasti kamu menjadi orang bertakwa, atau mudah-mudahan boleh kamu menjadi orang bertakwa kamu. Itu dia. Jadi puasa ini diberikan kepada orang yang telah beriman itu supaya di-upgrade, bertambah. Jadi dia puasa menimbulkan segala kebaikan-kebaikan, termasuk menahan lapar, termasuk datang pemurah, termasuk menghargai nikmat, banyak itu rahasianya diwajibkan puasa itu. Ya. Jadi sebenarnya ini Allah menyampaikan kepada manusia. Bukan berarti artinya wah yang puasa itu kan karena orang beriman saja, sebenarnya bukan itu. Kalau di dalamnya adalah orang beriman itu kan dulunya dia belum juga mungkin beriman. Jadi bertingkat-tingkat. Itu telah beriman. Iya, maksudnya kan sebenarnya di sini kan kalau di yang orang beriman itu kan aslinya manusia. Cuma manusia itu di-upgrade, upgrade sampai orang beriman pun nanti masih ada apanya ayatnya mengatakan, menyebutkan begini, ya allazina amanu aminu, itu. Hai orang beriman, berimanlah kamu. Jadi untuk lebih mantap lagi. Terus untuk berikut ini, satu lagi, yaitu surah Al-Muzammil. Al-Muzammil. Coba, yang kuning itu apa namanya? Dari Banda Aceh. Harfun nida. Harfun nida. Coba bisa diuraikan enggak? Apa-apa terdiri dari harfun nida? Daripada ya ayyuha. Ya huruf apa? Ya harfun nida. Huruf nida. Ayu? Ayu munada. Munada. Ha? Ha lupa. Hatam. Tanbih. Tambih. Apa ya. Tambih itu? Tambih, pemberitahuan ya. Tambih. Hahwa. Hahia. Nah sekarang apa namanya? Kalau ya ayyuha ini adalah namanya seluruhnya kelompok. Coba masih ingat enggak? Kenapa kadang-kadang ada seperti pelajaran yang sebelumnya ini? Kok yang sebelumnya ini kok ada pakai a, hamzah, ada pakai ya saja. Kok di sini kok enggak pakai ya dibuat? Bisa nggak ingat pelajarannya itu? Kenapa pakai ayyuha dia? Ya, enggak pun allazi, pokoknya kalau bertemu di belakangnya kata benda yang pakai alif lam, yang pakai alif lam ya, maka dilengkapi dengan apa? Ayyuha. Tapi kalau yang di belakangnya ini nanti pakai alif lam dia bentuk perempuan, apa? Ya, ayatuha. Iya, ayatuha. Seperti ini. Mana itu? Sebelumnya ya sudah jauh ya.
Ini sudah nama zazu. Ini dia. Ya ayyatuhal la'i. Ya ayyatuhal mudarrisah ya. Jadi itu pelajarannya yang sudah lewat. Tapi nampaknya cerita orang tua-tua dulu mengaji kok seperti orang jangan seperti orang menganyam lapiak. Dianyam duo, dianyam juo. Nah terus kalau al-muzammilu ini bisa enggak diuraikan ini? Tadi baru lagi al-muzammilu sebagai apa jadinya kalau dalam i'rab? Ini dalam i'rab nama semuanya ini ya ayyuha memang nida, harfun nida, cuma diuraikan. Ya harfun nidanya ayu adalah munada, dibina atas dhammah, ha adalah tambih. Nah, sedangkan al-muzammilu jadi apa? Yang dimaksud. Coba. Apa yang dimaksud? Menjadi, coba lihat ke atas ini ya. Di sini ya. Kan ada ya ayuhal amilu hafiz ala mawa'idik. Hai pekerja, jaga atas undang-undang peraturan engkau. Nanti setelah diluaikan ya ayuha huruf nida. Ayu munada dibina atas dhammah, itu maka ayu. Ha adalah huruf tambih. Al-amilu sifat bagi ai, marfu dengan dhammah. Coba kalau ini bagaimana menguraikannya? Al-muzammilu Sifat dari ha. Ya, sifat dari ayu. Ayu. Ya, sifat dari am. Dia marfu maksudnya dengan dhammah ini. Ya. Muzammil ya. Muzammil itu artinya orang yang berselimut. Orang yang berselimut. Jadi orang yang tidur. Jadi kalau mujammil itu sebenarnya muzammil sebenarnya itu karena iya itu makanya. Tapi itu mungkin apa? Dibuatnya mujammil. Sebenarnya kalau mujammil berarti dia diperbaiki dong. Diperbaiki maksudnya diperindah. Muzammil Z. Iya, aslinya jammala. Ya kan. Jadi orang yang suka memperbaiki yang indah untuk membuat keindahan, itu artinya mujammil. Sebab jamilah kan, jamil. Jamil itu artinya bagus. Kalau digandakan mimnya berarti membuat yang bagus. Kalau jamil kan bagus. Tapi kalau jammala berarti membuat kebagusan. Jadi kalau mujammil berarti orang isim fa'il itu mujammil. Kecuali kalau mujammal. Kalau mujammal tadi yang diperbaiki dipermak mungkin. Tapi kalau mujammil dia yang suka membuat kebaikan. Iya. Orang suka membuat perbaikan. Nah, jadi kalau ada rusak-rusak kasih sama dia nama kamu kan mujammil ya. Tapi yang jadi bagus dia. Jadi kalau muzammil orang berselimut. Muzammil ini muzammil ya. Muzammil. Itu makanya waktu Rasulullah pulang dari bertahanus di Gua Hira karena dia ketakutan pulang, kemudian dikatakannya kepada istrinya Khadijah, apa katanya? Zammiluni. Ya, zammil sebenarnya kalau bahasa Arab itu tentu enggak zammiluni. Kalau zammiluni kan berarti menyuruh banyak laki-laki menyelimuti dia. Ini perempuannya disuruhnya. Maunya yang benarnya tentu zammili. Zammilini, zammili. Kalau zammiluni tentu itu mungkin karena bahasa Indonesia. Kalau zammilu kan iya, tapi coba kalau misalnya zammil kan itu aslinya fil amar satu orang. Kalau yang perempuan disuruh nyelimuti kita tentu zammili. Iyalah, tentu fil amarta yang perempuan. Misalnya unsur, unsuri. Kuli. Jadi mungkin ya dalam bahasa apa daripada cerita ke cerita.
Ya. Jadi di sini muzammil. Jadi ya ayyuhal muzammil. Nah, karena al-muzammil pakai lam, hai orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad ini berarti masih tidur, dia kan belum ada waktu itu sholat. Belum ada perintah sholat. Nah, baru di sini ada kum. Ini kum ya. Ini kum ini. Bukan kom tapi kum ya. Kasih baris. Yang nggak mau apa? Nggak mau baris depan, bengkok-bengkok dia. Itu kum ya. Bukan kam. Aslinya kum. Coba. Ini aslinya kum. Fil amar ini. Mulanya begini. Mulanya mati seperti ini. Kum. Mati ya. Ini kum. Kalau kum, fil amar kan. Fil madinya adalah koma. Koma. Koma takumu. Kan takumu. Dihapuskan ta. Menjadi kumu. Dimatikan mim. Kum. Kan ada wow. Dihilangkan saja wow. Kum. Kalau menyuruh satu orang berdiri, kum. Kalau berdua, laki-laki yang disuruh, kalau berdua, kuma. Kalau yang kuman itu apa itu isim fa'il atau fi'il mudhari. Kuma. Kalau banyak laki-laki disuruh berdiri. Kumu. Kumu. Kalau perempuan disuruh berdiri, satu orang perempuannya perintahkan kumi, itu maka gitu. Pakai ya perempuan dia. Kumi. Kalau berdua dia sama, kuma. Kalau banyak perempuan disuruh berdiri, kumna. Kumna. Nah, jadi ini akhirnya mimnya itu tidak dimatikan. Bisa nggak dijawab? Dihilangkan, dikasih baris bawah. Karena dihilangkan, ya. Kenapa dikasih baris bawah? Ya, bertemu alif lam. Jadi kumil laila. Laila ini jadi apa laila? Fungsinya. Jelas kata benda. Jadi fungsinya jadi apa? Ayo. Ini ya maf'ulun bih ya. Ini fi'il, ini fa'il, ini kan fi'il amar. Fa'il kum ini apa ini? Fa'il kum. Anta. Jadi antanya ke Muhammad ini. Jadi berdirilah engkau Muhammad, maksudnya berdiri itu adalah dirikan sholat. Jadi dulu belum ada sholat wajib. Jadi kumil lail. Jadi ya ayyuhal muzammil, ini surah Al-Quran ya, surah Al-Muzammil ayat 1-5. Wahai orang yang berselimut, dirikanlah oleh kamu al-lail. Maksudnya dirikanlah malam, berarti sholat malam. Ya, sholat malam ini. Illa, masih ingat nggak? Illa huruf apa itu? Pengecualian namanya istisna, istilah saya. Istisna. Mana yang dikecualikan? Qalilan. Qalilan ini dengan lailan, qalilan dengan lailan. Lailan ini kan banyak. Yang dikecualikan sedikit. Berarti diumpamakan berdiri malam kecuali sedikit, berarti malam itu berarti sudah malam, nanti tengah malam nanti dipahami baru lewat sedikit. Itu yang sholat malam. Di sini ada diterangkannya di belakangnya. Nispahu. Kenapa nispa baris ini dibantu baris? Menjadi apa gunanya kira-kira kalau sudah nispa? Maf'ul juga ya. Ini Laila jadi maf'ul juga. Cuma ini ada istisna. Jadi kamu dirikanlah malam itu kecuali sedikit. Berarti tengah malam lewat sedikit. Nispahu. Ini nispa. Nispa ini artinya setengah ini. Setengah hu pergi ke malam. Jadi setengah malamnya. Setengah malam. Jadi setengah malam. Jadi waktu tengah malam, au. Huruf apa ini aslinya au, tapi karena ini mati pula awing kus au atap ya, atau kalau enggak tengah malam atau ya ungkus di sini adalah angkasa yang kusu ingkus ya,
Jadi ingkus kurangi, engkau kurangi. Mana fa'ilnya di sini? Fa'il dari ungkus, fa'il daripada ingkus. Asalnya adalah angkasa yang kusu, ungkus ya, ungkus ini ya. Angkasa yang kusu, ungkus. Nah, mana fa'il dari ungkus? Anta lagi di sini. Jadi atau kurangi. Ungkus itu arti kurangi. Minhu, daripadanya malam sedikit. Jadi kurang tengah malam sedikit sudah boleh. Atau lebih, nah boleh juga. Nah itu maksudnya. Kalau lebih kan banyak. Iya, ini illa qalil boleh, asal sudah lewat sedikit pun udah boleh. Nah, atau kurang dari itu pun masih boleh. Awin kus minhu qalil. Au zid, ini tambah yang tadi. Atau zid, zid itu fi'il amar juga dari zada. Zid tambah. Berarti tambah atasnya malam. Berarti tambahnya itu lebih hampir ke subuh atau jam-jam dia hampir-hampir ke subuh. Au zid alaih. Jadi disuruh Nabi Muhammad mendirikan sholat malam. Nah, baru dilihat hadis bagaimana Nabi Muhammad mendirikan sholat malam. Berapa rakaat? Berapa rakaatnya mendirikan malam itu? 2-2. Ya, 2 terus. Jadi berapapun banyaknya dibuat 2-2. Begitu diterangkan oleh hadis. Waratil. Ini lagi fi'il amr juga nih. Sebenarnya ratil itu fi'il madi daripada fi'il madinya adalah rattala, yurattilu. Dihilangkan turattilu, dihilangkan tanya. Jadi rattilu matikan lam, rattil. Cuma dikasih baris bawah ini karena Al-Qur'an mati pula. Jadi rattil. Rattil itu artinya ditartil, dibaca. Dan engkau bacalah Al-Qur'an. Kenapa Quran di sini? Ayo. Maf'ul ya. Iya, Qur'ana. Kemudian tartila menjadi apa pula di sini tartila? Ini masdar dari rattala ini ya. Rattala yurattilu tartilan. Nah, tartil. Ada orang mengatakan tartil Quran katanya. Jadi membaca Al-Qur'an ditartil Quran. Menjadi menjadi hal ya. Tapi ada mengatakan hal, tapi ada sebenarnya yang menjadi maf'ul. Jadi maf'ul mutlak namanya. Iya bisa, tapi ini maf'ul mutlaknya pun bisa gitu. Maksud maf'ul mutlak begini. Kalau masdarnya yang maf'ul mutlak itu adalah maf'ulnya jadi mutlak seperti apa itu? Kami turunkan nahnu nunazil tanzil berulang. Nasartu nasran, darabtu darbana. Nanti kita belum belajar, kita yang belajarnya masih maf'ul bih, maf'ul biasa. Ini maf'ul biasa nih. Nah, ini maf'ul biasa. Tapi ada nanti maf'ul lagi namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu adalah terdiri dari masdar dari fiilnya. Jadi warattilil Qur'ana, engkau tartillah, engkau bacalah Al-Qur'an. Membaca tartil itu apa artinya? Ya, membaca apa? Beronggok-onggok gitu ya. Misalnya allazina kafaru. Gitu. Jelas-jelas ya di onggok-onggokan. Jadi ditartil, dibaca Al-Qur'an tartil. Jadi itulah kalau Muhammad disuruh dan kita pun bisa mengikut Muhammad. Jadi baca bangun malam kemudian dibacalah Al-Qur'an ya. Tapi kalau orang sebelah tidur jangan keras-keras pula bacanya. Hari jam 3 malam baru mau zubillah ya jangan sampai mengganggu orang pula diratil Quran. Kecuali kalau memang di rumah itu memang sama semuanya nggak apa-apa. Inna, ini lagi inna pelajarannya apa itu? Ini sengaja diuraikan ke bawah, padahal sebenarnya sini nidaknya kan sedikit. Apa inna? Masuk mubtada khabar. Mana mubtadanya? Nahnu. Mana kabarnya? Mulai sanulki alaika kaulan sakila. Jumlah ini menjadi kabar dari nahnu. Sanulki, ini bukan sanuki ya, sanulki. Di sini sin ini,
Sin itu akan artinya sama di saya kulu. Nah, jadi sin ini adalah masuk ke fi'il mudhari sebagai tandanya. Sin saufa itu tanda asli fi'il mudhari akan artinya. Nulki fi'il Dari fi'il mudhari. Cuma aktif atau pasif? Apa bedanya kalau dibaca nulki dengan nulqa? Kalau nulqa dia pasif. Nah, kalau nulki aktif, ya masih. Mana fa'il dari nulki? nahnu. Nahnu, yang tersembunyi nahnu di sini. Ini kan ya itu yang masuk ke benda, ini kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan ini nulki berarti fi'il madinya laqaya, asli, enggak nempel-nempel ya. Jadi fa'ilnya adalah nahnu ya. Alaika apa alaika? Jar majrur, kedua-duanya. Kaulan jadi apa fungsinya? Maf'ul. Nah, bentuk masdar dari mana kaulan? Nah, bisa ingat? Qala ya. Sakilan jadi apa pula? Ini kaulan, ini sakilan. Hal. Menjadi hal. Sakilan. Apa arti sakilan? Sifat ya atau naat mat'ud. Jadi bukan menerangkan. Nah, jadi ini yang dihadiahkan Allah ya. Yang disebutkan Allah, kalau Muhammad, kalau engkau dirikan sholat malam, kemudian engkau ratil Quran, ini kata Allah. Sesungguhnya kami, kata Allah, sanulki. Ini akan artinya, akan kami curahkan atau kami timpakan atau akan masukkan, nulki itu arti dijatuhkan begitu, akan dicurahkan atas engkau Muhammad. Apa itu? Kaulan sakila, kata yang kuat, kata yang kokoh. Jadi masin, kalau bahasa Minangnya itu kece awak ko masin. Maksudnya masin itu didanga di orang. Jadi sanulki alaika kaulan sakila. Kami akan berikan kepada engkau Muhammad kata yang kuat. Jadi nggak bisa dibantah orang katanya. Ya, jadi itu makanya masih Ustadz ingat waktu Muhammad Nasir datang ke Padang Panjang waktu kami kuliah penataran bahasa Arab. Ini dikatakannya. Jadi kita kalau bangun malam, kemudian baca ratil Quran dengan tartil yang perlahan, kemudian kita akan mendapat perkataan yang kokoh. Antara lain kata beliau waktu itu, saya waktu itu di Saudi Arabia katanya mengatakan, kami di Indonesia yang belum ada, yang sulit mengatasinya adalah katanya rumah sakit kami belum ada. Itulah lahirnya Ibnu Sina. Itu makanya kalau pergi ke Ibnu Sina ada gambar M. Nasir situ. Itulah kata antara lain kaulan sakila. Kan ada kabinet Muhammad Nasir gitu. Jadi kaulan sakila, kata yang berat. Kalau arti letterleknya kan kata yang sangat berat. Kata yang sangat berat itu adalah berisi. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak bisa orang membantah. Paling-paling nanti habis akal orang katakannya itu sihir katanya. Itu saja. Jadi itu ya. Jadi coba dibaca nih. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, kumil laila illa qalila, nisfahu awin qus minhu qalila, auzid alaihi. Berarti yang keduanya apa? Warattilil Qur'ana tartila. Kalau ini sudah dilakukan, inna sanulqi alaika qaulan saqila. Jadi kalau menjadi penceramah pun atau menjadi nenek mama, jadi pemimpin pun, taat kepada Allah, baca Al-Quran, maka ucapan kita ya sulit orang membantahnya. Benar. Bagaimana membantah kata Allah begini misalnya disampaikan. Setiap yang bernyawa pasti mati. Coba bantah. Nggak bisa dibantah. Iza jaa ajaluhum. Kalau sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Sesaat pun tidak bisa untuk diundur, sesaat pun tidak memasuki. Enggak bisa.
Ya paling perasaan orang, wah untung saya berobat ke sana nggak mati. Nah, itu perasaan saja. Ilahuna faqat nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.